Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas I akan membahas mengenai pencernaan serta penyerapan dari protein dan lemak. Yang pertama, kami akan membahas pencernaan dan penyerapan protein. Selanjutnya, pencernaan protein. Pencernaan protein dimulai di lambung dengan asam klorida atau HCl yang ada di dalam getah lambung. Nah, asam klorida ini bertugas untuk menurunkan pH di lambung sekitar kurang dari 3 yang akan menguraikan struktur dari protein tersebut atau denaturasi struktur. Asam klorida ini akan mengaktifkan pepsin dari pepsinogen, yaitu sebuah simogen yang diproduksi oleh sel kepala lambung. Nah, pepsin ini akan memecah ikatan peptida di dalam protein, yang dimana menghasilkan polipeptida dan oligopeptida. Pencernaan protein di usus halus. Di usus halus, polipeptida yang dihasilkan dari lambung masuk ke usus halus, di mana pankreas akan bertugas mengeluarkan simogen, yaitu eh, tripsinogen, kimotripsinogen, pokarboksipeptides, dan prolastes. Di mana simogen ini akan masih dalam bentuk tidak aktif yang kemudian diaktifkan oleh enzim, yaitu enteropeptides yang dihasilkan oleh dinding usus. Enteropeptides ini akan mengubah tripsinogen menjadi tripsin aktif. Selanjutnya, tripsin ini mengaktifkan enzim-enzim lain. Enzim pankreas memecah polipeptida menjadi oligopeptida, tripeptida, dan dipeptida. Sedangkan enzim Brush-Barder atau aminopeptides, dipeptides, dan tripeptides akan bekerja lebih lanjut untuk memecah oligopeptida menjadi asam amino bebas, dipeptida, serta tripeptida. Selanjutnya yaitu hasil pencernaan. Ada 3 produk akhir pencernaan protein. Yang pertama yaitu asam amino bebas, yang kedua yaitu dipeptida, dan yang ketiga yaitu tripeptida. Selanjutnya yaitu penyerapan protein. Penyerapan adalah pengangkutan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam tubuh, terutama melalui usus halus. Proses penyerapan terjadi di usus halus, terutama di duodenum dan jejunum. Kemudian asam amino diserap dengan mekanisme transport aktif menggunakan energi. Selanjutnya itu produk akhir pencernaan atau protein, yaitu asam amino, dipeptida, dan tripeptida diserap di usus halus, kemudian masuk ke enterosit atau sel usus dengan bantuan transporter yaitu Na+ dan H+ dependent. Kemudian di dalam sel usus hampir semua diubah menjadi asam amino bebas. Kemudian dari enterosit, asam amino bebas dilepas ke vena porta menuju hati untuk metabolisme. Selanjutnya yaitu pencernaan dan penyerapan lemak. Pencernaan lemak. Pencernaan yang pertama, mulut. Lemak dicerna oleh enzim lipase lingual dari kelenjar ludah. Pencernaan masih sangat sedikit, terutama trigliserida menjadi asam lemak bebas. Pencernaan yang kedua, lambung. Lemak dipecah secara mekanis oleh enzim lipase lambung. Lipase lambung mulai menghidrolisis trigliserida rantai pendek dan sedang, lalu menghasilkan asam lemak bebas dan diasilgliserol. Lemak diubah menjadi emulsi lipid kecil untuk memudahkan pencernaan berikutnya. Sebagian besar lemak masih dalam bentuk trigliserida saat masuk ke usus halus. Yang ketiga ada usus halus. Empedu mengemulsikan lemak menjadi tetesan kecil agar enzim mudah bekerja. Lalu lipase pankreas dan kolipase
memecah trigliserida menjadi monoasil gliserol dan asam lemak bebas. Selanjutnya, fosfolipase dan kolesterol esterase memecah fosfolipid dan kolesterol ester, sehingga hasil akhirnya bergabung dengan garam empedu, membentuk misel dan siap diserap oleh sel usus. Selanjutnya, penyerapan lemak. Hasil pencernaan lemak atau asam lemak, monoasilik gliserol, kolesterol, lisofosfolipid, vitamin larut lemak, membentuk miselis dengan garam empedu. Miselis kecil menjadi mudah menembus lapisan air di brush barda usus halus. Miselis melepaskan isinya ke dalam sel usus atau enterosit. Di dalam enterosit, asam lemak tambah monoasilik gliserol direesterifikasi menghasilkan trigliserida. Kolesterol bebas diesterifikasi menghasilkan kolesterol ester. Lisofosfolipid tambah asam lemak menghasilkan fosfolipid. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, protein. Dicerna di lambung oleh HCl dan pepsin. Dilanjutkan di usus halus dengan enzim pankreas. Hasil akhir asam amino tripeptida diserap di usus halus masuk ke hati melalui vena porta. Yang kedua, lemak. Mulai dicerna di mulut atau lipase lingual dan lambung atau lipase lambung. Pencernaan utama di usus halus oleh empedu dan lipase pankreas. Hasil akhir asam lemak, monoasil gliserol, kolesterol, lisofosfolipid diserap dalam bentuk misel, lalu di enterosit, direstrifikasi dan dibawa oleh kilomikron ke jaringan tubuh. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.